Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi atau mempresentasikan materi manajemen pajak terkait pemeriksaan pajak, keberatan, banding, dan peninjauan kembali, manajemen pajak dalam pemanfaatan tax incentives. Saya Sriani Hamrin, NIM 2017 017073. Yang pertama adalah manajemen pajak terkait pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak ini merupakan bagian tak terpisah dengan sistem self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, fungsi pemeriksaan pajak itu yang pertama mendorong WP melapor kegiatan usahanya dengan benar. Yang kedua, benar karena WP telah menghitung pajak terutang sesuai dengan UU Perpajakan. Yang ketiga, benar karena WP menyetor pajak-pajak ke kas negara yang telah dipungut atau dipotong dari pihak lain. Yang selanjutnya adalah keberatan. Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kemungkinan terjadi bahwa WP merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Nah, dalam hal ini, WP dapat mengajukan keberatan. Syarat-syarat pemungutan keberatan yang pertama adalah diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang, yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan WP dan disertai alasan. Yang ketiga, satu keberatan harus diajukan untuk satu surat ketetapan pajak, satu pemotongan pajak, atau satu pemungutan pajak. Yang keempat, WP telah melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan. Yang selanjutnya diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak. Yang terakhir adalah surat keberatan ditandatangani oleh WP dan dalam surat keberatan ditandatangani oleh atau bukan WP, surat keberatan harus dilampiri dengan surat khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Yusni Nispa, NIM 2017 017051. Di sini saya menjelaskan tentang banding. Nah, apabila wajib pajak tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberi atas keberatan, wajib pajak dapat mengajukan bandingan kepada pengadilan pajak. Nah, di sini syarat banding ada 4. Yang pertama, tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas. Yang kedua, jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima. Yang ketiga, dilampiri salinan surat keputusan atas keberatan. Yang keempat, terhadap satu surat keputusan diajukan satu banding. Nah, putusan pengadilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Selanjutnya yaitu pinjaman kembali. Apabila pihak yang bersangkutan tidak atau belum puas dengan keputusan pengadilan pajak, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan pinjaman kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak dan hanya dapat diajukan satu kali. Nah, di sini alasan peninjauan kembali ada 5. Yang pertama, putusan pengadilan pajak didasarkan kebohongan. Yang kedua, terdapat bukti tertulis baru penting dan bersifat menentukan. Yang ketiga, dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Yang keempat, ada suatu bagian dari tuntunan belum diputus tanpa pertimbangan sebabnya. Nah, yang kelima, putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, dalam poin 1 dan 2 diajukan paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan. Nah, dalam poin 3, 4, dan 5 diajukan paling lambat 3 bulan sejak keputusan dikirim
oleh pengadilan pajak. Baiklah, saya Ria Yuningsih, NIM 2017-017-047 akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai tax planning dalam pemanfaatan tax insentif. Itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu fasilitas PPH atas industri tertentu dan wilayah tertentu. Nah, itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tax holiday untuk industri pionir. Nah, dalam konteks tax holiday, industri pionir didefinisikan sebagai industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi yang baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Nah, industri pionir tersebut mencakup industri logam dasar, industri penghilangan minyak bumi atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri permesinan, industri di bidang sumber daya terbarukan, dan industri peralatan komunikasi. Nah, yang kedua yaitu fasilitas UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 31E, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif yaitu sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4.800.000.000. Nah, besarnya bagian peredaran bruto dapat dinaikkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, yang ketiga yaitu fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu ataupun di daerah-daerah tertentu. Nah, latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang tertentu ataupun di daerah-daerah tertentu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011. Yang antara lain, pertama, investasi langsung, baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu. Nah, yang kedua, lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu ataupun daerah tertentu. Nah, yang ketiga yaitu untuk mendorong investasi tersebut perlu diberikan fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asraf, NIM 2017-017-148. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai tax planning dalam pemanfaatan tax insentif. Di sini ada beragam fasilitas PPN dan bea masuk. Nah, di sini ada fasilitas PPN terbagi dua, yaitu ada PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan. Nah, di sini PPN tidak dipungut berdasarkan pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ayat 2. Pajak masukan yang dibayar untuk memperoleh barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN dapat dikreditkan. Nah, hal tersebut terjadi adanya perlakuan khusus berupa PPN yang terutang tetapi tidak dipungut dan dapat diartikan bahwa masukan yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang mendapat perlakuan khusus yang dimaksud tetap dapat dikreditkan. Tetapi dengan demikian PPN tetap terutang tidak dipungut. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu PPN dibebaskan, yaitu berdasarkan pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ayat 3, yaitu pajak masukan yang dibayar untuk memperoleh barang kena pajak dan jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN dan tidak dapat dikreditkan, yaitu berbeda dengan ketentuan pada ayat 2 adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
yang mengakibatkan tidak adanya pajak keluaran sehingga pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Saya Dia Ramawati, NIM 2017-017067. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas bea masuk. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 /PMK.01/2010 tentang pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbaru, Pasal 6 mengatur bahwa fasilitas bea masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C adalah fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana diatur sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang fasilitas pembebasan bea masuk atas import mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal beserta perubahannya. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang pembebasan bea masuk atas import barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum beserta perubahannya. Baik, selanjutnya tentang syarat diberikannya fasilitas bea masuk. Fasilitas pembebasan bea masuk dapat diberikan bila mana pengusaha memenuhi syarat baik dari aspek subjek maupun objek barangnya. Subjek di sini berarti perusahaan termasuk dalam kategori perusahaan yang tercatat sebagai penanam modal di Indonesia, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Sedangkan objek yang dapat diberikan pembebasan bea masuk adalah barang-barang yang memenuhi syarat diberikan pembebasan. Syarat mesin, barang, dan bahan yang diberikan pembebasan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, belum diproduksi dalam negeri, kemudian sudah diproduksi dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Yang terakhir, sudah diproduksi dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri. Perkenalkan, nama saya Francisca Desianita, NIM 2016-017-099. Selanjutnya, strategi memanfaatkan seluruh fasilitas perpajakan yang ada. Yang pertama, pahami seluruh peraturan terkait fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, memilih lokasi perusahaan atau melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu atau di bidang tertentu yang mendapatkan prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan. Selanjutnya, untuk perusahaan yang berorientasi pada ekspor dan impor barang kena pajak, manfaatkan fasilitas PPN yang diberikan di kawasan berikat. Dalam hal ini, perusahaan harus menjadi pengusaha di kawasan berikat atau PDKP. Dengan demikian, atas ekspor BKP tersebut, PPN terutang sebesar 0%, sedangkan PPN masukannya dapat dikreditkan sepenuhnya. Yang terakhir, untuk rencana awal pendirian perusahaan, sebaiknya memilih jenis industri atau usaha yang bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak atau identik pajak. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Salam dan bahagia.